Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Praramadani kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur di antaranya. Pria mabuk di Mojokerto bakar 3 warung dan 1 rumah. Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Tuban ricuh. Sensasi rasa unik kopi yang difermentasi dengan madu di Jombang. Saudara, seorang pria mabuk membakar 3 warung dan 1 rumah di Mojokerto hingga menyebabkan dirinya luka parah. Pelaku diduga kesal karena tidak mendapati orang yang dicari lalu membakar warung tempatnya menongkrong. 3 warung dan 1 rumah di Kelurahan Prajurit Kulon Gang 4, Kota Mojokerto ludes setelah dibakar seorang pria mabuk. Pelaku berinisial DN, 35 tahun, menderita luka bakar serius dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Beruntung pemilik warung dan rumah serta para pelanggan menyelamatkan diri saat api berkobar. Sejumlah saksi mata mengatakan DN yang sedang mabuk datang ke warung tempatnya biasa menongkrong, membawa 2 botol bensin dan langsung membakarnya. Diduga DN membakar warung karena kesal tidak menemukan orang yang dicarinya. Namun polisi masih menyelidiki motif utama pelaku. Itu siapa, Bu? Temannya namanya. Itu nggak tahu ada urusan apa, kok cari-cari. Terus carinya marah. Oh, berarti tersangka bawa bensin 2 tadi disiramkan di dalam? Iya. Habis itu langsung dibakar? Iya, langsung dibakar. Kobaran di 3 warung dan 1 rumah tersebut berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, 10 pencuri spesialis rumah kosong diringkus oleh aparat di Treskrimum Polda Jatim. Modusnya pelaku mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya di siang hari, kemudian menggondol barang berharga dan motor dari dalam rumah. 10 pencuri spesialis rumah kosong diringkus aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Para pelaku, 2 diantaranya berperan sebagai penadah yang mengambil keuntungan dari membeli barang curian. Modusnya para pelaku berkeliling setiap hari Sabtu dan Minggu. Mereka mencari rumah kosong yang tandanya lampu masih menyala di siang hari. Untuk lebih meyakinkan pelaku mematikan listrik. Jika tidak ada yang keluar rumah, mereka langsung menggasak barang berharga di rumah tersebut. Kini polisi menyita 40 barang berharga dan 13 motor curian. Masuk ke perumahan, kemudian melihat mana rumah-rumah yang di halaman terasnya itu lampunya nyala. Itu asumsi awal dari yang bersangkutan, pasti biasanya rumahnya kosong. Untuk membuktikan rumah itu kosong atau tidak, dengan data awal yang dimiliki bahwa lampunya nyala, maka dia kemudian mematikan listriknya. Ditunggu orangnya keluar tidak. Nah, begitu orang yang tidak keluar, maka dilakukan perusakan terhadap gembok dan kemudian membobol pintu, baru kemudian mereka kelompok ini melakukan aksinya. Saya dulu, terus tanya kenapa kok HP nggak ada gitu loh. Terus akhirnya saya cek ke dapur, sepeda motor nggak ada, terus kondisi pintu udah kebuka. Sepeda dikunci nggak? Sepeda dikunci tengkok juga. Terus itu lagi 2 kali kunci. Terus gimana dapur ini? juga dikunci, cuman lewat bobol jendela. Ini kan sudah ketemu, gimana nih? Seneng nggak? Ya, alhamdulillah senang sekali. Polisi kemudian mengembalikan motor kepada pemiliknya dengan syarat membawa BPKB dan STNK asli. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, terpergok mencuri burung, seorang remaja 18 tahun di Ponorogo babak belur dihajar massa. Pelaku ternyata sudah beberapa kali mencuri uang dan perhiasan serta motor.
Warga Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo menangkap dan menghajar Billy Febrian, warga Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Selasa siang. Remaja 18 tahun ini jadi bulan-bulanan masa karena terpergok mencuri burung milik Siswanto, warga setempat. Beruntung polisi segera datang dan mengamankannya. Pelaku ternyata mengaku sudah beberapa kali mencuri. Ia menggondol uang dan perhiasan di sebuah pondok pesantren dan mencuri motor di wilayah Sukorejo. Pelaku masuk dalam rumah yang berhendak mengambil burung, namun diketahui oleh korban, selanjutnya pelaku lari. Pada saat lari diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sampung. Setelah dilakukan pendalaman, interogasi, pelaku beberapa kali melakukan tindak pidana di wilayah Sukorejo. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara diduga menyetubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Pemuda pengangguran di Tulung Agung ditangkap polisi. Mirisnya tindak asusila diduga dilakukan 2 kali di atap masjid. MR, pemuda asal Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulung Agung dibekuk aparat Polres Tulung Agung. Pelaku diduga menyetubuhi pacarnya yang masih berusia 14 tahun. Ironisnya tindak asusila dilakukan oleh pelaku sebanyak 2 kali di atap salah satu masjid di Kecamatan Tulung Agung. Modusnya MR mengajak korban begadang hingga dini hari. Kemudian mereka menyelinap masuk ke masjid dan naik ke bagian atap. Dengan bujuk rayu, MR memaksa korban untuk berhubungan intim. Selanjutnya MR di hari berikutnya mengulangi tindakan asusila tersebut di tempat yang sama, hingga akhirnya dipergoki warga dan dilaporkan ke polisi. Identitas terduga pelaku MDS alias D, laki-laki umur 24 tahun, alamat Sembung, Tulung Agung. Korban inisial B, usia 14 tahun, alamat Tulung Agung. Jadi sedikit saya ceritakan kronologinya. Korban dengan terduga pelaku ini menjalin hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Desember tahun 2022. Kemudian sudah 2 kali. Awalnya korban tidak mau tapi dipaksa oleh pelaku. Pada saat kejadian tanggal 6, dilanjutkan juga tanggal 13. Jadi karena mungkin berdasarkan bujuk rayu pelaku ini, korban mau. Memang tadi balik lagi ada hubungan asmara dengan korban pelaku dan korban. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dan Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Tuban ricuh. Saudara, selengkapnya seusai jeda.